3.1a 6 Demonstrasi kontekstual. Modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Oleh Firman, SPD, SD. UPT SD Negeri 6 Mojong. Fasilitator Amran, SPD, MPD. Pengajar praktik Sultan, SPD, MPD. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengajuan keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Panduan pertanyaan wawancara. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban narasumber 1 Jumadi, SPD, SD. Kepala Sekolah SDN 5 Mojong. Saya melihat suatu permasalahan dapat dikatakan bujukan moral apabila harus membuat keputusan antara benar atau salah. Tapi jika benar lawan benar maka permasalahan tersebut merupakan dilema etika. Selama ini jika saya menghadapi kasus dilema etika, biasanya saya meminta sudut pandang dari orang lain juga, lalu saya pertimbangkan mana yang paling menguntungkan banyak orang atau tidak merugikan orang lain. Langkah-langkah yang saya lakukan antara lain, menentukan penyebab permasalahan, siapa saja yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, menentukan beberapa alternatif solusi pemecahan masalah. Saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku, kemudian keputusan tersebut hendaknya tidak merugikan siapapun serta bermanfaat bagi banyak orang dalam jangka waktu yang panjang. 5. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari solusi terbaik, karena keduanya merupakan hal yang benar sehingga dalam pengambilan keputusan haruslah menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan siapapun. 6. Jika permasalahan yang dihadapi ringan maka saya akan memutuskan saat itu juga, namun jika permasalahan cukup berat dan melibatkan berbagai pihak maka akan saya putuskan seperti langkah pada 3. 7. Dalam mengambil keputusan saya biasanya menjaga warga sekolah dan wali siswa siapa saja yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang bermasalah sehingga banyak yang membantu mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut. 8. Pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya belajar melihat dari berbagai sudut pandang agar tidak ada yang dirugikan dari keputusan saya. Jawaban narasumber 2 Rahmawati, SPD, MC. Kepala SDN 1 Mojong. Menurut saya, suatu permasalahan dikatakan bujukan moral apabila kita harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sedangkan jika dua permasalahan tersebut sama-sama benar maka merupakan dilema etika. Jika saya menghadapi kasus dilema etika maka sebelumnya saya akan mencari fakta-fakta apa saja yang ada. Siapa yang terlibat, menganalisisnya, mencari alternatif solusi, lalu mengambil keputusan. Langkah-langkah yang saya lakukan antara lain, mencari fakta-fakta apa saja yang ada, siapa yang terlibat, menganalisisnya, mencari alternatif solusi, lalu mengambil keputusan. Hal-hal efektif dalam menyelesaikan kasus yang merupakan dilema etika adalah mencari siapa yang terlibat, melihat urgensi permasalahan, lalu mengambil keputusan. 5. Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika adalah kedua pihak memiliki nilai yang sama-sama penting, namun tetap harus ada satu yang didahulukan, selain itu juga harus menilik pada peraturan yang berlaku namun juga tetap menggunakan nilai-nilai kebajikan universal sehingga tetap memanusiakan manusia.
6. Tidak ada waktu khusus atau jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika, namun sebagai pimpinan organisasi sekolah saya tetap harus bermusyawarah dengan warga sekolah ketika ada permasalahan yang dihadapi. 7. Yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah apabila orang yang terlibat mau bersikap profesional dan berbesar hati dalam menerima keputusan yang telah ditetapkan. 8. Pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya belajar melihat dari berbagai sudut pandang agar tidak ada yang dirugikan dari keputusan saya. Saya juga harus jeli serta mau mempertimbangkan berbagai masukan yang mungkin diperlukan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pimpinan sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu 1. Mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah dan wali siswa serta pihak-pihak yang terkait. 2. Meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil. 3. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari, menurut saya para pimpinan sekolah yang saya wawancarai sudah menerapkan beberapa prinsip serta langkah pengujian. Namun belum semuanya terlaksana. Terutama pada uji benar, salah, serta investigasi opsi trilema, para pimpinan sekolah masih berbasis hasil akhir. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan, atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang sama yaitu tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu mencari fakta, siapa saja yang terlibat, serta pengambilan keputusan berdasarkan alternatif solusi. Penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Beberapa hal yang berbeda yaitu, pimpinan pertama mengedepankan musyawarah, sedangkan pimpinan kedua menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis saya, yang lebih menonjol adalah pimpinan kedua karena dalam penyelesaian masalah sudah sesuai dengan modul 3.1. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah menganalisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Mereka dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan melakukan uji benar salah kemudian merefleksikan hasil keputusan mereka berdasarkan masukan dari beberapa pihak yang terkait. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika, untuk mengambil dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan penguji keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan resolusi, melakukan investigasi trilema, membuat keputusan dan merefleksikannya. Saya akan menerapkan hal tersebut, atau jika ada rekan saya yang mengalami permasalahan dilema etika, maka saya akan membantunya. Sekian dan terima kasih. Bergerak, tergerak, menggerakkan.